Hello, we are together again here on Bravo Iwan, of course on Bravo's Radio Indonesia. Of course this time, this is a special episode because Indonesia is in mourning. Indonesia dalam duka cita mendalam. Ya, tepat pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, Indonesia, khususnya publik sepak bola Indonesia, dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang sangat memilukan, tragedi Kanjuruhan. Di Stadion Kanjuruhan Kota Malang, usai pertandingan antara tuan rumah Arema Malang versus Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kedudukan 2-3 untuk kemenangan Persebaya, ribuan penonton Arema Malang memasuki lapangan pertandingan mencari-cari para pemain dan official tim Arema Malang untuk melampiaskan kekecewaan mereka atas kekalahan pertama yang diderita oleh Arema Malang di kandang sendiri dari musuh bebuyutan itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah bentrokan dengan aparat keamanan dan berujung kemudian dengan peristiwa yang sangat memilukan yang kita sebut sementara ini sebagai tragedi Kanjuruhan. Awan mendung menaungi sepak bola Indonesia. Ratusan orang meninggal dunia dan cedera. Sampai saat ini ketika ketika saya tampil di depan Anda saat ini, hari Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, setidaknya lebih dari 180 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Semuanya adalah penonton atau fans Arema Malang, tapi termasuk juga 2 orang anggota kepolisian. Kemudian puluhan orang lainnya masih dirawat di rumah sakit di Kota Malang. Untuk membahas dan membincangkan peristiwa itu sendiri, kronologi dan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa memilukan ini, terkait pula khususnya dengan penanganan keamanan sebelum, selama, dan setelah peristiwa yang sangat mengagetkan, sangat mengejutkan Indonesia itu, saya ajak Anda untuk berbicara atau bincang-bincang dengan rekan kami, Bapak Herlambang, Wakil Pimpinan Perusahaan AMTV PWNU. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Herlambang adalah Wakil Pimpinan Perusahaan AMTV PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Herlambang. Waalaikumsalam Bang Iwan. Bung Herlambang, apa kabar? Baik ya. Anda sangat dekat mengikuti peristiwa yang sangat mengenaskan, sangat memilukan, khususnya bagi publik sepak bola Indonesia yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kota Malang. Anda sendiri berasal dari Malang dan akrab dengan Kota Malang, walaupun tentu saja Anda lama juga berkarir di ibu kota Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Nah, setelah peristiwa tadi malam yang mengejutkan itu, apa update yang bisa Anda sampaikan hingga saat ini, Bung? Jadi gini Bang Iwan, saya sudah sebenarnya waktu nonton pertandingan, walaupun saya nonton pertandingan lewat online ya, tapi saya sudah prediksi bahwa ini akan ada kerusuhan karena Arema kalah di kandang. Dan selama ini Arema lawan Persebaya selama 32 tahun tidak pernah kalah di kandang di Kanjuruhan maupun di Stadion Batu ataupun stadion di Gajayana. Nah ini kemarin sangat mengejutkan bagi publik Arema, terutama Aremania, karena ini baru pertama kali mereka kalah. Dan sebenarnya yang saya lihat itu tidak terjadi kerusuhan Arema mengejar pemain Persebaya, tapi mereka masuk ke lapangan dan mereka mengungkapkan kecewaan. Tapi ketika mereka masuk ke lapangan dan dihalau petugas, sebenarnya sudah dalam kondisi kondusif. Kalau saya lihat di tayangan-tayangan yang ada di media sosial itu sudah kondisi kondusif. Tapi kenapa begitu Aremania ini mau keluar ke pintu masuk itu masih ditembaki sama bom asap. Ya, kita lihat dari berbagai video dan gambar-gambar yang telah beredar luas bahwa Bung Herlambang, aparat menembaki gas air mata ke arah penonton, termasuk penonton yang sebetulnya masih banyak berada di tribun ya begitu. Kemudian telah berada di lapangan berlarian ke salah satu sudut yang saya perkirakan itu adalah arah pintu keluar. Itu pintu keluar, sehingga pintu keluar ratusan orang di situ berdesakan, kemudian ditambahi dengan bom asap itu, akhirnya ya jadi sesak napas, kemudian mata perih.
terus sehingga orang kehabisan oksigen di situ, Mas. Kalau kita lihat dari korban ini nggak ada yang mengalami, ya mungkin dikit ya, luka-luka akibat pukulan, kemudian akibat benda-benda tumpul atau kena pukulan aparat, tidak ada. Jadi mereka, saya lihat kehabisan oksigen karena paru-paru mereka disesai dengan asap dari bom asap itu, sehingga mereka susah napas. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, para korban ini, tepatnya sekarang sudah berapa korban, Bung Hendra Lambang? 180 lebih ya? Saya update terakhir, saya dapat info dari rekan-rekan yang ada di Malang, itu 183. Saya ulangi, 183 orang meninggal dunia. Ya, dan itu 17 diantaranya adalah anak-anak. 17 orang diantaranya adalah anak-anak. Ya, silakan. Ya. Nah, anak-anak kenapa? Saya lihat Arema ini selama ini kalau main itu sejuk Bang Iwan, karena ibu-ibu juga ikut menonton. Kemudian ibu-ibu, kalau saya lihat tetangga-tetangga itu ketika saya tinggal di Malang selama 8 tahun, itu mereka nutup tokonya, ngajak anaknya nonton Arema. Jadi mereka juga tidak tahu kalau peristiwa ini akan terjadi, itu mereka tidak sampai tidak memperkirakannya. Berperkirakan seperti itu Karena memang biasanya mereka keluarga, ibu-ibu membawa putra-putra mereka ke stadion untuk menikmati permainan Arema Malang, begitu ya kan? Betul, Mas. Dan pertandingan telah berakhir sesungguhnya, walaupun ada kekecewaan pada sebagian penonton. Mereka belum bisa terima masuk ke lapangan, tapi kemudian terjadi peristiwa itu dihalau. Iya, betul. Di mana menurut pengamatan Anda dan rekan-rekan media khususnya di Jawa Timur, di mana mulai terjadinya hal yang berujung kepada katakanlah tindakan keras dari aparat? Ya, sebenarnya saya sudah pernah 3 kali liputan Arema ini waktu saya di Malang. Iya. Saya waktu itu di Batu, kemudian di Kanjuruhan. Saya juga pakai motor plat L, dan mereka aman-aman saja karena saya pernah terlibat di tengah-tengah kerusuhan mereka ketika Arema sama lawan Persebaya ini di Batu. Saya waktu itu agak kesulitan keluar stadion karena ada lemparan ke mobil-mobil yang dinaiki pemain Persebaya. Tapi dalam koridor tidak ada waktu itu tembakan bom asap. Karena polisi sudah tahu sebenarnya dilarang pakai bom asap untuk mengendalikan massa di stadion, itu dilarang. Sebentar Bung Herlambang. Anda mengatakan bahwa Polri, petugas, aparat sesungguhnya telah mengetahui penggunaan yang Anda sebut bom asap atau gas air mata itu dilarang di dalam stadion. Polisi telah paham itu ya, begitu? Di regulasi FIFA kan disebutkan bahwa dilarang memasak dengan bom asap di stadion. Karena itu juga ada dampaknya terhadap penonton. Iya. Apalagi yang punya penyakit sesak napas. Betul. Itu kan sudah sebenarnya polisi tahu kenapa sampai kemarin itu menggunakan bom asap untuk mengendalikan massa. Itu yang terjadi sehingga korban berjatuhan ratusan orang yang meninggal, Mas. Iya, dan jadi itu silakan. Korban itu masih kecil-kecil. Saya lihat anak-anak masih remaja. Iya. Kalau kita lihat dari berbagai image, foto maupun video, banyak korban yang sudah diangkut itu memang usia muda sekali mereka, remaja, bahkan Anda sebutkan sebagian besar 17 diantaranya confirm atau dikonfirmasi adalah anak-anak. Ya. Ini kan sangat memilukan. Jadi Anda tadi mengatakan, Bung Herlambang, bahwa penggunaan gas air mata lah yang diyakini memicu kepanikan, begitu kira-kira? Betul, karena kalau Bang Iwan juga mengalami tahun 98 dulu, kita juga mengalami gas air mata ini sangat pedih. Dulu kita kalau nggak salah, kalau demo itu mesti bawa pasta gigi untuk melapisi mata. Betul. Dan harus banyak air ya. Kalau terkena gas air mata harus banyak air disiram ke mata kita. Betul. Karena gas air mata itu. Dan ketika itu terjadi, orang panik sehingga mencari air di mana. Pintu keluar mereka sudah tidak punya air lagi. Nah, inilah yang kami sesalkan.
penanganan aparat yang notabene sudah tahu dilarang membawa gas air mata. Kenapa kemarin ada gas air mata itu? Kalau itu tidak ada gas air mata mungkin korban tidak sebanyak ini. Saya yakin itu karena yang penyebab kematian ternyata mereka jasadnya utuh, tidak ada memar, Tidak ada luka-luka, bekas memar, bekas pukulan dan lain-lain ya. Jadi Betul lah. saya ulangi lagi bahwa ternyata dari pengamatan langsung, termasuk juga dari image atau foto-foto dan video yang telah beredar luas, para korban ini kebanyakan meninggal karena kehabisan nafas, kehabisan oksigen, sesak nafas. Setelah sebelumnya mereka terkena gas air mata yang menyebabkan mereka sulit bernafas. Karena Ya, betul. Anda benar Bung Herlambang, bagi mereka yang pernah mengalami terkena tembakan gas air mata, itu yang hal pertama yang terjadi adalah sulit bernafas. Betul. Dan Betul. mata perih itu sudah sangat biasa dan itu bisa berlangsung lama, terutama pada mereka yang punya gejala penyakit bawaan asma khususnya, betul. dan Asma. mereka yang punya penyakit pernafasan lainnya. Nah, Iya. pada saat itu Anda mengamati bahwa pertandingan telah usai. Kalaupun ada penonton biasanya bawa air minum atau air apapun itu, biasanya usai pertandingan air sudah habis. Sudah habis. Gas air Iya. mata itu banyak sekali yang ditembakkan oleh aparat kalau kita lihat dari video yang beredar, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa ya, mau turun dari tribun, meloncat tidak mungkin, maju ke depan banyak orang lain, di lapangan masih banyak aparat, karena ketakutan gitu ya. Mereka yang dekat dengan pintu keluar semuanya menuju ke sana, sehingga bertumpuk-tumpuk, berdesak-desakan, terinjak-injak. Iya. Itu Bahkan ada penonton yang kalau saya balik ke lapangan saya dipukuli aparat. Tapi ketika saya di keluar pintu keluar, saya ditembaki sama gas air mata. Jadi serba salah. Serba salah. Akhirnya ya numpuk di pintu keluar itu yang menyebabkan banyak kematian di situ. Bung Herlambang. Sementara juga silakan, polisi itu menembaki juga di tribun-tribun. Yang saya dapat informasi, polisi nembak gas air mata itu di tribun. Betul. Kita lihat, kita punya gambarnya itu, asap gas dari gas air mata itu banyak di tribun, dan itu memang itu sangat menyusahkan orang, dan bahkan itu sangat berisiko tinggi, terutama bagi mereka yang punya masalah pernafasan. Iya. Bung, apakah khususnya di Kota Malang dan di Jawa Timur pada umumnya, isu atau masalah tembakan gas air mata ini memang menjadi katakanlah topik pembicaraan kalau dikaitkan dengan jumlah kematian yang terjadi, Bung? Iya. Nah, ini memang saya lihat, saya amati penyebab banyak kematian para pendukung supporter Aremanita itu adalah gas air mata, Bang Iwan. Karena dari korban yang saya lihat yang banyak beredar di medsos itu mereka tubuhnya utuh, kemudian terus saya lihat masih ada wajahnya hitam karena ada lebam menahan napas. Itu jadi, rasa sakit ya. Jadi kalau karena mereka secara medis betul, wajah yang ketika meninggal hitam itu biasanya tidak ada oksigen di kepala. Di kepala tidak pula ada oksigen yang ke jantung kan, ke paru-paru. Iya betul. Nah, kami sangat menyayangkan itu. Kenapa penanganannya waktu ada pertandingan Arema sama Persebaya, rivalitas yang sedemikian tinggi, kenapa berani dilaksanakan di Kanjuruhan, sementara resiko pasti tinggi kalau di Kanjuruhan. Saya kemarin prediksi, kalau misalnya Persebaya yang kalah, mesti Surabaya juga rame. Karena Persebaya sudah 3 kali kalah, kemudian ini permainan keempat. Ya, alhamdulillah kemarin Persebaya menang, tapi Arema yang rame, karena Arema juga prestasinya juga selama ini kurang bagus. Sama dengan Persebaya. Jadi sekali lagi Bung, kalau saya boleh urutkan Bung Herlambang. Insiden atau bencana, justru bukan sekedar insiden, ini adalah bencana. Kalau saya boleh kategorikan ini bencana, tragedi ini sangat memilukan. Sudah terjadi.
korban setidaknya seperti tadi Anda update, ada 183 orang meninggal dunia, menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Tapi sudah banyak beredar hingga saat kita berbicara ini ada 183 orang dan puluhan orang lainnya masih mendapatkan perawatan serius di rumah sakit di Kota Malang. Terutama di rumah sakit daerah Saiful Anwar ya Bung ya? Saiful Anwar sama rumah sakit Kanjuruhan. Kanjuruhan. Nah Bung, kalau di dalam diskusi publik sejauh ini di Jawa Timur yang Anda ikuti sebagai seorang media dan sekarang juga Anda mengasuh atau menangani TV milik NU Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, apakah ada pembicaraan yang menyoroti mengenai kemungkinan kurangnya atau lemahnya prosedur penanganan atau prosedur pengamanan untuk menghadapi kemungkinan katakanlah protes atau kerusuhan dari penonton? Ya, saya lihat selama ini di pertandingan-pertandingan bola mereka juga kurang persiapan. Sepertinya ambulan juga ternyata kurang untuk disediakan di lokasi. Mereka tidak antisipasi bahwa kerusuhan sebesar ini, gitu Bang. Nah, bagaimana kalau dari sisi panitia pelaksana pertandingan, Panpel, yang tentu saja Panpel dari pihak Arema Malang ya. Sejauh ini bagaimana penjelasan mereka atau pembelaan diri mereka bagaimana ini? Kemarin yang saya baca bahwa Panpel ini memaksakan pertandingan malam Bang Iwan, karena jadwalnya memang malam. Tapi pihak kepolisian sudah menyarankan bahwa ini jangan malam, sore saja. Oh, sudah ada seruan dari pihak kepolisian agar tidak dilangsungkan malam hari, tapi lebih baik siang hari, sore hari. Sore. Karena, itu usulan sore hari dari pihak kepolisian ya, kepolisian. Dari pihak kepolisian. Tapi Panpel tetap bersikeras, tetap agar dilangsungkan tetap pada malam hari. Ya, malam hari. Pertimbangannya apa? Pertimbangan apa? Ya, pertimbangannya kan mungkin panas karena cuaca di Surabaya dan Malang saat ini lagi sedang panas-panasnya Bang Iwan. Oke. Terus yang satu itu, yang kedua yang menyebabkan itu ketika itu dilaksanakan malam, penonton itu sudah menunggu. Kalau Arema main, saya lihat beberapa kali itu mereka sudah berangkat itu siang hari. Jadi mereka sejak siang hari sudah pada berangkat. Sudah siang, sudah pada nunggu di stadion. Itu kan menyebabkan kelelahan Bang Iwan. Oke. Akhirnya tim mereka kalah, akhirnya mereka juga kecewa. Tapi juga meluapkan kekecewaannya dengan turun ke lapangan. Sebenarnya seperti itu sih. Tidak, saya lihat, saya dengar dari teman-teman di Malang, itu tidak ada kerusuhan sebenarnya. Yang ada itu penonton kecewa dan tidak mengejar pemain Persebaya, karena pemain Persebaya waktu itu sudah aman. Sudah aman ya, masuk. Para pemain tim tamu dalam ini Persebaya sudah aman, sudah masuk ke dalam ruang ganti ya, begitu. Sudah dikawal aparat. Ya, sudah masuk ke Barakuda, sudah ke Rantis, sudah masuk dalam Barakuda. Oke. Lalu bakar-bakaran yang terjadi di luar stadion itu mungkin pelampiasan kekecewaan lebih jauh setelah mereka tahu ada korban yang jatuh, gitu. Ya, jadi pelampiasannya waktu bakar-bakaran itu karena mereka ya ini dihalau polisi, akhirnya mereka bentrok dengan polisi, dengan aparat, akhirnya mereka kecewa dengan polisi, terus melihat teman-teman mereka banyak yang meninggal, akhirnya mereka kecewa. Bakar-bakaran di luar stadion. Tapi itu tidak ada korban lagi ya? Apakah ada informasi ada korban ketika terjadi katakanlah kerusuhan atau pembakaran di luar stadion? Tidak ada korban? Kalau korban di luar stadion saya tidak tahu. Tapi yang jelas waktu korban di stadion itu ya jumlahnya cukup banyak itu, sehingga jadi hampir dipastikan hampir semua korban yang jatuh ini adalah korban yang meninggal di dalam stadion Kanjuruhan ya. Di dalam stadion, Pak. Oke. Gitu, Bung, Bang. Kita tadi Anda tadi menyebutkan mengenai aturan FIFA yang tidak membolehkan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Saya baca juga aturan itu yang menyatakan dengan lengkap bahwa tidak boleh digunakan gas air mata dalam situasi apapun, begitu. Ya, nah, betul. ini sudah terjadi. Korban berjatuhan begitu banyak.
ini menjadi sebuah tragedi besar, pasti ada dampak-dampaknya terhadap sepak bola Indonesia. Ini kan tidak main-main ya, bahwa Indonesia boleh jadi akan menghadapi resiko sanksi oleh Badan Sepak Bola Dunia FIFA, begitu kan? Karena Indonesia tahun 2023 tahun depan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Betul. Nah, bagaimana nih Bung, Anda melihatnya, Bung Herlambang? Saya melihat ini kita tragedi ini di tengah prestasi sepak bola kita yang sekarang sudah mulai bangkit ya, membaik ya. Iya, kita sudah di ranking 155, Bang Iwan. Betul. Tapi sangat disayangkan ketika tragedi ini terjadi. Nah, kita lagi merintis upaya untuk meningkatkan prestasi kita. Ini sangat disayangkan karena bagaimanapun juga sepak bola masih jadi olahraga nomor 1 di Indonesia. Itu fakta ya Bung ya, fakta. Betul, sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia, sekaligus menjadi industri yang sangat menggiurkan, kan begitu ya Bung ya? Iya betul, karena ya sepak bola ini sekarang kan sudah kalau ada memanage administrasi dengan baik, pengelolaan dengan baik, manajerial dengan baik, akhirnya bisa jadi usaha bisnis sendiri. Kalau yang dulu kan sepak bola ini terus merugi. Nah sekarang sudah mulai membaik, tapi ternyata ada tragedi seperti ini ya. Kami sebagai orang Jawa Timur itu sangat menyesalkan. Mudah-mudahan sanksi FIFA itu tidak sampai memutus rantai rencana planning PSSI ke depan menjadi tuan rumah U20, kemudian kita lagi di Piala Asia lagi bagus-bagusnya. Betul. Ini yang disesalkan itu Bang. Sangat disesalkan oleh seluruh publik sepak bola Indonesia, tentu saja oleh rakyat Indonesia, sangat khusus tentu saja oleh publik Jawa Timur ya, sangat disesalkan karena sangat mungkin kan salah satu stadion di Jawa Timur akan menjadi stadion yang dipilih untuk menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia U20 kan, ya? Iya, betul Bang. Ya ini, ya mudah-mudahan tragedi ini tidak mengaruhi keputusan FIFA, tetap kita masih di Piala Asia, kemudian Piala Dunia U20, mudah-mudahan seperti itu. Ya, harapan kami seperti itu. Itu dalam konteks ketika Indonesia bisa menjadi tuan rumah atau tempat penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan besar sepak bola di bawah naungan FIFA. Nah, betul, Pak. Terhadap klub tentu pasti ada sanksi ya kan, baik kepada dalam hal ini tentu saja kepada Arema Malang, kita perkirakan begitu. Dan ini tentu saja masih menunggu hasil investigasi Bung Herlambang, betul ya? Karena kita ketahui pada hari Minggu pagi tanggal 2 Oktober tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sejumlah perintah baik kepada Menpora, kepada PSSI dan juga khusus kepada kepolisian, kepada Kapolri. Instruksi Presiden jelas agar segera dilakukan investigasi dan usut tuntas tragedi di Kanjuruhan Malang ini. Apa kira-kira reaksi publik Jawa Timur ini, Bung? Ya kami pasrah Bang. Artinya pasrah itu ini sudah tragedi terjadi. Ini bukan tragedi sudah tingkat nasional saja, ini merupakan tragedi internasional kalau kita bandingkan dengan Hillsborough, kemudian tragedi Heysel. Teman-teman tentunya tahu bahwa itu korban kita lebih banyak. Betul, Bung. Melanjutkan ini tragedi besar, tidak hanya bencana nasional bagi Indonesia, tapi juga ini menjadi sorotan dunia, Bung, benar sekali. Karena tragedi Kanjuruhan ini sudah menjadi berita besar di Eropa, bahkan di Inggris sudah naik di media-media di Inggris. Karena mereka juga pernah sangat dekat dengan tragedi serupa. Bung tadi benar, yaitu peristiwa Hillsborough, tragedi Hillsborough, Stadion Hillsborough tahun 1989. Kebetulan memang waktu itu saya sedang bekerja dan berada di Inggris, Bung, bekerja di kota London. Dan itu bertahun-tahun itu peristiwa itu menjadi pembicaraan. Dan para fans, keluarga penonton yang menjadi korban, ada 96 orang menjadi korban waktu itu, semuanya adalah fans Liverpool. Mereka bertahun-tahun berjuang dengan jerih payah meminta, bahkan memohon-mohon dalam berbagai aksi mereka, termasuk berdemonstrasi, mengajukan apel permohonan agar diusut tuntas, tapi seolah-olah itu diabaikan oleh pihak berwenang, termasuk oleh kepolisian pada saat itu. Bertahun-tahun, 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, barulah pemerintah Inggris resmi mengakui telah terjadi
kesalahan dalam penanganan yang akhirnya berakibat pada tragedi Hillsborough itu. Jadi 23 tahun kemudian barulah pemerintah Inggris mengakui, dan Perdana Menterinya waktu itu Bung, yaitu Perdana Menteri David Cameron, meminta maaf langsung, dan dengan demikian seolah-olah memulihkan nama baik fans atau penonton Liverpool pada waktu itu, karena cukup lama mereka distigmakan sebagai ya penyebab begitu. Ya, Nah, tapi itu kan pelajaran ya buat Indonesia, pelajaran. Betul. Apakah Indonesia bisa menarik pelajaran dari peristiwa Hillsborough? Sebelumnya ada Hazel, Bung, benar juga tahun 1985. Nah, kira-kira bagaimana menurut penilaian Bung Herlambang sebagai orang media juga ya, kira-kira setelah ada perintah resmi nih dari Kepala Negara, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri langsung agar usut tuntas, kira-kira kita bisa berharap akan ada penyelidikan dan pengusutan yang transparan dan tuntas segera juga sifatnya, kira-kira. Betul, saya berharap gini Bang Iwan, bahwa ini merupakan pelajaran bagi semua, tapi harus ada yang bertanggung jawab Bang Iwan. Tanggung jawab utama penyebab dari peristiwa ini juga harus diusut tuntas, dan semuanya harus transparan, karena apa yang ada di depan mata kita ini adalah akan yang kita hadapi bersama. Misalnya FIFA memberi sanksi, kita tidak boleh lagi berlaga di laga internasional. Kalau Arema mungkin dapat sanksi sudah wajar karena itu sebagai tuan rumah. Tapi kalau misalnya ini berdampak buruk kepada seluruh persepak bolaan di Indonesia, di tanah air, ini akan sangat merugikan. Tapi ini pelajaran bahwa sepak bola sebenarnya di kita untuk menjadi tontonan, hiburan, dan wisata bagi keluarga untuk melihat olahraga kita maju ini, ya ini yang kurang, kita gagal untuk itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya sepak bola kita ini adalah merupakan tontonan yang menarik buat keluarga, sehingga satu pilihan ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita lebih senang, kita hobi sepak bola, kita lebih datang ke stadion dengan jaminan keamanan, dengan jaminan nyaman di stadion. Itu yang saya pengen terjadi di itu Indonesia. menjadi harapan bersama. Jadi Bung Herlambang, yang pertama dan utama adalah menarik pelajaran, karena ini merupakan pembelajaran yang boleh buat sangat pahit, pembelajaran yang mungkin terpahit bagi dunia sepak bola Indonesia. Tidak terbayangkan Bung, ini tidak terbayangkan sebelumnya akan terjadi peristiwa yang sangat memilukan seperti itu. Nah, Dan kemudian Arema sama Persebaya, rivalitas sejak dulu. Persija sama Persib itu rivalitas sejak dulu, sejak perserikatan. Nah, sekarang menuju era profesional seharusnya rivalitas itu agak dikurangi. Kita memang derby panas kalau Jawa Timur yang main di kancah persepak bola nasional, tapi sekali lagi bahwa rivalitas di persebolaan ini belum mengarah ke profesional. Begitu harapan-harapan ya Bung ya, dan kita harapkan itu bisa dimulai dengan hasil investigasi yang kita harapkan tadi bisa berlangsung transparan. Dan betul-betul menyeluruh, benar-benar tuntas sebagaimana harapan Kepala Negara sendiri. Sekali lagi Presiden Jokowi sudah jelas memberikan perintah itu kepada pihak kepolisian, langsung kepada Kapolri. Mudah-mudahan saksi yang kita terima hanya dilokalisir di tempat saja, tapi jangan sampai mempengaruhi persepak bolaan nasional. Ya, itu karena harapan. Anak-anak muda kita mulai berprestasi nih Bang. Betul, anak-anak muda Indonesia mulai berprestasi dari level usia U17, sekarang sedang berlangsung nih U17 di Indonesia. Jadi tuan rumah, tahun depan diharapkan asal tidak mendapat sanksi FIFA, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sejarah itu, dan kemudian Indonesia akan tampil di Piala Asia, ya kan? Tim senior. Mudah-mudahan tidak terkena sanksi FIFA semuanya ini, kan? Itu harapan Anda. Dan itu yang di depan mata. Ke depan jangan sampai pula persepak bola Indonesia mendapat dampak yang lebih panjang akibat dari peristiwa memilukan ini. Kita harapkan begitu, Bung. Iya. Masih lah, kita masih ingin lihat anak-anak muda kita berprestasi di tingkat internasional. Kemudian banyak yang dikontrak oleh tim-tim luar negeri. Itu bagi kami warga Indonesia itu sangat bangga dengan itu. Saya setuju Bung Herlambang, itu kebanggaan nasional. Saya sendiri
sebagai pribadi saya juga adalah penikmat sepak bola, Bu. Saya Betul, Pak. adalah fans sepak bola, tapi sangat bersedih hati setelah mendengar mengenai peristiwa ini tadi malam. Apa Iya, boleh betul. buat, kita hanya bisa berduka cita yang mendalam. Betul, Pak. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada para korban dan keluarganya. Semoga keluarga para korban bisa tabah dan sabar menghadapi cobaan berat ini. Amin, Pak. Sementara tentu saja kita berharap aparat yang berwenang, tentu saja khususnya nanti pihak kepolisian dengan pihak terkait, dengan PSSI tentunya, dengan Menpora juga, dan pemerintah daerah setempat segera bisa membentuk tim yang kita harapkan bisa bekerja secara independen, Bung. Seperti pengalaman di Inggris. Tim independen lah akhirnya menyatakan dan membuktikan bahwa telah terjadi pada peristiwa Hillsborough, yaitu kesalahan prosedur. Jadi terkait peristiwa Hillsborough pada waktu itu tercatat dibuktikan 23 tahun kemudian bahwa pihak aparat lah yang telah bersalah, dan itu diakui secara terbuka, secara gentleman oleh pemerintahnya, bahkan Perdana Menterinya langsung meminta maaf. Itu peristiwa di Inggris. Pak. Setelah itu kita tahu Inggris sekarang menjadi, katakanlah, sepak bola menjadi industri yang luar biasa, seperti tadi yang Bung Herlambang harapkan, dan katakanlah quote unquote kiblat sepak bola dunia sekarang kan, setelah mendapatkan pelajaran pahit yang luar biasa. Betul, Pak. Amin. Ya, itu merupakan doa. Saya juga mengucapkan turut berduka cita terhadap keluarga yang menjadi korban di Kanjuruhan kemarin. Saya juga belum tahu apakah itu juga ada rekan. Soalnya begitu Arema main itu seakan-akan jadi magnet gitu. Jadi saya berharap tidak adalah teman-teman saya jadi korban di sana, kemudian rekan-rekan. Tapi ini pelajaran bagi kita bahwa nanti sepak bola Indonesia ke depannya semakin baik dan lebih berprestasi lagi. Saya berharap itu, Bang Iwan. Amin. Terima kasih Bung Herlambang sekali lagi atas waktu sudah bersama-sama dengan Bravo Iwan di Bravos Radio Indonesia. Bung Herlambang, sukses terus, Bravo sukses Iwan. juga untuk AMTV PWNU Jawa Timur yang Anda sedang asuh sekarang, dan suksesnya tentu saja di tangan Bung Herlambang dan tim. Amin. Sekali lagi terima kasih Bung Herlambang. Terima kasih, Pak. Kita akan bertemu di lain kesempatan ya, Bung ya. Siap. Untuk sementara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perbincangan dengan Bung Herlambang. Bung Herlambang adalah wakil pimpinan perusahaan AMTV PWNU atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terkait dengan tragedi Kanjuruhan pasca pertandingan sepak bola lanjutan kompetisi Liga 1 antara tuan rumah Arema Malang versus Persebaya Surabaya yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, yang merupakan sebuah rekor korban jiwa terbesar untuk Indonesia. Setidaknya 183 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan orang lainnya masih dirawat di rumah sakit di Kota Malang. Peristiwa atau tragedi yang memilukan ini tercatat yang terbesar di Indonesia sekali lagi. Kalau untuk jumlah korban adalah yang terbesar kedua di dunia setelah peristiwa yang terjadi pada tahun 1964 di Kota Lima, ibu kota Peru, setelah pertandingan atau pada saat pertandingan timnas negara tersebut, yaitu Peru melawan timnas Argentina. Para penonton yang tidak puas atas keputusan wasit pertandingan masuk ke lapangan dan kemudian pihak aparat melakukan tindakan termasuk menembakkan gas air mata, yang ini terjadi atau terulang di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam lalu. Sementara dua peristiwa lain besar lainnya yang menimbulkan banyak korban di antara penonton sepak bola adalah tragedi Heysel pada tahun 1985 dan kemudian sekali lagi peristiwa Hillsborough pada tahun 1989 yang menimbulkan banyak korban di antara penonton atau fans klub Liverpool, dan semuanya itu tentu saja adalah catatan-catatan kelam dalam sepak bola. Khusus untuk Indonesia sekali lagi, peristiwa atau tragedi Kanjuruhan adalah peristiwa terkelam, dan semoga saja apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi terhadap pihak-pihak terkait, terutama terhadap Kapolri dalam hal ini, bisa dilaksanakan tentu saja sesuai dengan harapan publik sepak bola Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, agar investigasi itu berlangsung dengan tepat, efektif, independen, dan tentu saja seperti harapan Presiden Joko Widodo dapat diusut dengan tuntas, karena jelas perintahnya usut tuntas. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini dalam episode yang khusus
terkait dengan tragedi Kanjuruhan, Malang. Until we meet again in the next episode of Bravo Iwan. Until then, thank you very much from me, Ahmad Sudirwan. Until next time, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.